terhormat dan selalu kami banggakan, Bapak Deputi Bidang Penindakan dan Eksekusi KPK, Bapak Asep Guntur Rahayu, yang kami hormati, sayangi, dan selalu banggakan, kawan-kawan jurnalis yang selalu menjadi bagian penting dalam upaya pemberantasan korupsi KPK. Sebelumnya kami ingin menyampaikan selamat Hari Raya Idul Fitri kepada rekan-rekan yang merayakan, mohon maaf lahir dan batin. Dan tentunya momentum Idul Fitri selalu menjadi momentum introspeksi bagi kita semua, baik terkait dengan nilai-nilai religiusitas, termasuk juga tentunya adalah nilai-nilai integritas dan anti korupsi. Dan pada kesempatan yang baik ini kami ingin menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait dengan kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023-2024. Siapa saja pihak-pihak yang ditetapkan sebagai tersangka, bagaimana perannya dalam konstruksi perkara ini, akan disampaikan secara lengkap oleh Pak Deputi. Kepada Bapak Asep Guntur kami persilahkan. Terima kasih Mas Jubir. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera bagi kita sekalian. Yang terhormat Mas Jubir, alhamdulillah sudah bisa bergabung kembali bersama kita sekalian. Yang saya hormati, saya cintai dan saya banggakan rekan-rekan jurnalis yang tidak pernah absen untuk membersamai kami dalam rangka penegakan hukum tindak pidana korupsi. Sesuai yang disampaikan tadi oleh Mas Jubir bahwa pada malam hari ini kami akan menyampaikan terkait dengan penetapan tersangka pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji Indonesia tahun 2023 tahun 2024. Penetapan tersangka dalam pengembangan perkara kuota haji ini merupakan hasil dari dukungan dari masyarakat Indonesia yang dalam 2 atau 3 minggu ini memberikan dukungan yang sangat fantastis kepada kami tentunya untuk segera menyelesaikan penanganan perkara kuota haji ini. Untuk itu sekali lagi pada kesempatan ini saya secara pribadi maupun kelembagaan mengaturkan terima kasih yang besar-besarnya kepada seluruh masyarakat dan tentunya juga khusus kepada rekan-rekan jurnalis yang mendukung kami dalam penanganan tindak pidana korupsi, khususnya penanganan perkara kuota haji ini. Pada hari ini Senin tanggal 30 Maret tahun 2026 kami akan menyampaikan perkembangan penyidikan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji untuk penyelenggaraan ibadah haji tahun 2024-2023. Sebelumnya kami akan jelaskan bahwa saat ini yang sudah ditetapkan sebagai tersangka dan sudah dilakukan upaya paksa berupa penahanan yaitu 2 orang, yaitu Saudara Yeceki selaku Menteri Agama periode tahun 2020 tahun 2024 dan Saudara IAA alias GA selaku mantan staf khusus dari Menteri Agama tersebut. Dalam perjalanannya ada 2 klaster yang kami tangani. Yang pertama adalah bagaimana kuota haji itu kemudian ditetapkan 50% walaupun di dalam undang-undang sudah diatur ditetapkan 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Nah, ada alur perintahnya untuk menetapkan kuota haji itu dibagi 50% dan 50%. Jadi 50% untuk haji reguler dan 50% untuk haji khusus. Kemudian ada klaster kedua, yaitu klaster di mana terkait dengan aliran dana, ya. Dari pembagian kuota haji yang 50%, kemudian ada aliran dana yang
diterima oleh oknum pejabat di Kementerian Agama. Jadi dikumpulkan oleh pihak swasta ya, dalam hal ini pemilik atau dari travel penyelenggara haji, kemudian diserahkan kepada oknum tersebut. Selama ini yang kami ketahui dan juga rekan-rekan juga mungkin ketahui di media sosial dan di masyarakat, banyak yang menyampaikan atau menggaungkan bahwa tidak ada uang yang masuk gitu ya, kickback gitu ya, pengembalian uang gitu ya, seperti itu. Nah, kami ingin berfokus kepada pengembalian uang tersebut bahwa sesungguhnya kami telah menemukan, ya, penyidik telah menemukan adanya aliran dana atau uang yang diberikan oleh pihak swasta ini kepada oknum yang ada di Kementerian Agama, tentunya secara berjenjang ya, dan sampai pada pucuk pimpinannya. Nah, untuk itu kami berfokus kepada pihak-pihak yang ada pada travel penyelenggara haji ini yang mengkumpulir sejumlah uang dan memberikan kepada oknum di Kementerian Agama. Untuk itu maka dalam perkara ini KPK kembali menetapkan 2 orang tersangka, yaitu 1 saudara ISM selaku Direktur Operasional PT Makassar Toraja Maktor, dan 2 saudara ASR selaku Komisaris PT Raudah Eksati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi. Sehingga sampai saat ini jumlah yang telah ditetapkan sebagai tersangka berjumlah 4 orang. Tapi tentunya ini tidak akan berhenti sampai di sini, karena tadi ada klaster yang satunya lagi tentunya dari pihak penyelenggara negaranya maupun dari pihak swastanya juga akan kami cari, kami kumpulkan bukti-bukti, sehingga dengan bukti-bukti yang cukup, setelah ditemukan bukti yang cukup, akan kami tetapkan juga sebagai tersangka. Tersangka ISM dan ASR disangkakan telah melanggar pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99, junto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 99 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi, junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUH pidana, atau sebagaimana dimaksud dalam pasal 603 atau 604 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Jadi perkara ini ditetapkan ya untuk naik ke penyidikan pada bulan Agustus tahun 2025, di mana baik KUHP dan KUHP-nya masih berlaku KUHP dan KUHP yang lama ya. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 dan KUHP yang lama. Tentunya juga sini ada penyesuaian di mana pasalnya setelah di Undang-Undang KUHP yang baru ya, Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023, KUHP yang baru, dan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2025 KUHP yang baru, maka pasal 3 dan pasal 2 di Undang-Undang Nomor 31 tahun 99 itu kemudian ditarik menjadi pasal 603 dan 604 di Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP yang baru. Adapun peran tersangka ISM dan ASR dalam konstruksi perkaranya adalah sebagai berikut. 1. Dalam lanjutan penanganan perkara ini, penyidik menemukan adanya peran aktif para tersangka dalam pengaturan pengisian kuota haji khusus tambahan yang tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta adanya pemberian sejumlah uang kepada penyelenggara negara. Nah, ini jadi ada 2 tadi klasternya ya. Tersangka saudara ISM dan ASR bersama-sama dengan saudara FHM selaku Dewan Pembina Forum Sathu, serta pihak-pihak lainnya melakukan pertemuan dengan saudara YCK dan IAA dengan maksud untuk meminta penambahan kuota haji khusus yang melebihi ketentuan 8% sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan, hingga dalam prosesnya dilakukan pembagian kuota haji reguler
dan khusus dengan skema 50-50. Tadi seperti saya sampaikan ada klaster di mana person-person yang kita tetapkan sebagai tersangka dan juga bersama-sama dengan saudara FAM itu turut serta terkait dengan penentuan kuota haji yang melebihi sesuai dengan aturan perundang-undangan, di mana dalam undang-undang diatur 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Tapi pada kenyataannya kemudian ditetapkan untuk haji khusus dan haji reguler sama-sama 50%. Selanjutnya kedua tersangka, saudara ISM dan saudara SR bersama-sama dengan pihak Kementerian Agama mengatur pengisian kuota haji khusus tambahan bagi perusahaan-perusahaan yang terafiliasi dengan PT Makassar Toraja atau Maktor sehingga memperoleh kuota haji khusus tambahan termasuk kuota haji dengan skema percepatan keberangkatan T0. T0 itu jadi yang berangkat yang daftar tahun itu dan berangkat di tahun yang sama. Jadi tidak ada menunggunya. Itu ya, sehingga itu bayarannya menjadi lebih mahal. Tersangka ISM diduga memberikan sejumlah uang kepada IAA sebesar 30.000 US dollar serta kepada saudara HL selaku Direktur Jenderal Penyelenggaraan Haji dan Umroh Dirjen PHU Kementerian Agama sebesar 5.000 US dollar dan 16.000 SAR. Atas perbuatannya tersebut, PT Makassar Toraja Maktor memperoleh keuntungan tidak sah atau illegal gain pada tahun 2024 mencapai sekitar 27,8 miliar. Ini hasil perhitungan kerugian keuangan negara yang dilakukan oleh auditor. Sedangkan tersangka ASR diduga memberikan sejumlah uang kepada saudara IAA sebesar 406.000 US dollar. Atas pemberian itu, 8 penyelenggara ibadah khusus PIHK yang terafiliasi dengan tersangka ASR juga memperoleh keuntungan tidak sah pada tahun 2024 dengan total sebesar 40,8 miliar. Ini juga hasil perhitungan dari auditor. Penerimaan sejumlah uang oleh IAA dan HL dari para tersangka diduga sebagai representasi dari saudara Yaceki selaku Menteri Agama pada saat itu. Karena rekan-rekan sekalian perlu ketahui bahwa saudara IAA adalah staf khusus dan di beberapa kesempatan saudara Yaceki selalu menyampaikan kalau ada urusan langsung menunjuk saudara IAA. Penetapan tersangka dalam pengembangan perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait kuota haji yang kami sampaikan hari ini adalah klaster para pihak swasta yang melakukan perbuatan melawan hukum dan memiliki peran krusial dalam proses penetapan pembagian dan pengisian kuota tambahan serta adanya pemberian atau kickback ya kepada oknum ya Kementerian Agama yaitu saudara Yaceki selaku Menteri Agama pada saat itu melalui saudara IAA sebagai representasinya. KPK masih terus mendalami dan menelusuri peran pihak-pihak lainnya, baik pada klaster ini maupun klaster yang lainnya. Progres positif dalam penetapan tersangka ini sebagai langkah cepat dari KPK dalam melakukan penyidikan perkara ini merupakan dorongan dan juga dukungan dari publik yang kami terima beberapa waktu ini. Dan tentunya penyidik juga masih terus akan melengkapi berkas penyidikannya agar bisa segera limpah ke tahap penuntutan. Sehingga ketika nanti sudah masuk ke tahap persidangan, masyarakat bisa mengikuti dan mencermati setiap fakta yang muncul dalam persidangan secara lengkap. Jadi kami juga berharap apa yang dilakukan oleh masyarakat, pengawasan masyarakat dan dukungan masyarakat terhadap kami tidak hanya pada proses penyidikan ini, tetapi juga terus bisa dilanjutkan pada proses selanjutnya, yaitu pada tahap penuntutan di persidangan dan sampai ada vonis yang berkekuatan hukum tetap. Sehingga kita bisa bersama-sama mengawal proses ini sampai bisa selesai. Dalam penanganan perkara ini, KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih atas dukungan publik yang tinggi kepada kami. Kita menyadari bahwa perkara ini menyangkut hayat hidup masyarakat, khususnya para calon jamaah haji Indonesia,
Terlebih lagi 82,5% penduduk Indonesia atau sekitar 240 juta dari 280 juta adalah pemeluk agama Islam. Perkara yang menyangkut penyelenggaraan ibadah haji ini juga tidak terbatas perbuatan melawan hukum yang dilakukan para pihak sehingga mengakibatkan kerugian keuangan negara, tapi juga telah mencederai prinsip dimensi spiritual dan sosial sebuah ritual ibadah keagamaan. Karena itu langkah penindakan yang dilakukan KPK atas ini diharapkan menjadi catatan penting untuk ditindaklanjuti pada ranah pencegahannya. Sehingga para pemangku kepentingan penyelenggara ibadah haji bisa memitigasi adanya ruang-ruang yang masih menciptakan kerawanan terjadinya tindak pidana korupsi. Tidak hanya soal pengaturan kuota haji, tapi pada setiap proses bisnis penyelenggaraan ibadah haji, terlebih penyelenggaraan ibadah haji tahun 2026 akan segera dimulai. Jadi 3 bulan ke depan tentunya proses si ibadah haji akan tahun 2026 akan dimulai. KPK melalui fungsi pencegahan mendukung penuh langkah-langkah perbaikan yang dilakukan guna mewujudkan penyelenggaraan ibadah haji sebagai bagian dari pelayanan publik sehingga dapat berlangsung dengan transparan, akuntabel, dan berkeadilan. Demikian yang bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan kepada Mas Jubir. Terima kasih. Terima kasih Pak Deputi yang telah menyampaikan secara lengkap dan utuh terkait dengan penetapan tersangka baru dalam pengembangan penyidikan perkara ini, di mana KPK menetapkan tersangka ISM selaku Direktur Operasional PT Maktur dan juga tersangka ASR selaku Komisaris PT Raudah X Sati Utama sekaligus Ketua Umum Asosiasi Kesturi, di mana kedua tersangka ini adalah dari klaster swasta yang punya peran krusial dalam proses penetapan kuota haji tambahan dan juga adanya pemberian kickback kepada oknum-oknum di Kementerian Agama. Baik teman-teman media, kita akan buka sesi tanya jawab. Yang pertama khusus untuk perkara ini kami persilahkan untuk 3 penanya di sesi 1. Mas Rio, Mbak Satya, Mas Sabir. Ya, kita 3 dulu. Pertama dari Mas Rio Antara. Ya, malam dan maaf lahir batin Pak Asep, Mas Budi, Rio Antara. 2 pertanyaan Pak Asep. Yang pertama, konversi yang penahanan YCK itu kan dia ada peran atau keterlibatan di 8.000 kuota 2023 dan 20.000 kuota 2024. Nah, untuk yang si ISM dan ASR ini, apakah dia perannya cuma untuk yang 20.000 50% di tahun 2024 aja atau di 2023, Pak Asep? Terus kedua, ini kan ada aliran dana ke HL sekitar ribuan dolar Amerika. Nah itu berarti dia punya peran yang sangat vital ya sebagai penampung atau mungkin juru simpan uang kasus kuota haji ini. Terima kasih. Terima kasih Mas Rio. Ada 2 poin terkait dengan peran para tersangka, apakah ada di tahun 2023 dan juga 2024. Kemudian yang kedua, bagaimana positioning HL ya, yang diduga juga menerima pemberian dari pihak swasta. Berikutnya Mbak Satya. Malam Pak Asep, Mas Budi, mau tanya terkait 2 tersangka ini kan sekarang juga belum dipanggil dan belum dilakukan penahanan. Nah itu si 2 orang ini posisinya ada di dalam negeri nggak Pak? Karena ada info yang bilang salah satu dari mereka sedang ada di Arab Saudi. Itu yang pertama. Terus yang kedua, kan ini dari swastanya nih, sektor swastanya. Nah pertanyaannya, kan waktu dulu pas awal-awal penyidikan itu ada pemanggilan sejumlah pihak-pihak juga, kayak
Ustadz Khalid Basalamah dan lain-lain. Nantinya apakah mereka akan dipanggil lagi? Apalagi Khalid Basalamah kan pernah mengembalikan uang ke KPK juga. Nah, apakah nantinya itu akan dipanggil lagi? Terus yang berikutnya, apakah nantinya si Dirjen PHU-nya itu akan masuk ke klaster penyelenggara negara yang mau digarap KPK? Terus selain Dirjen PHU ini, KPK udah mengendus yang lain belum sih Pak? Kayak atau misalnya kayak dari BPKH-nya juga ada atau gimana gitu? Itu aja sih Pak. Makasih. Terima kasih Mbak Satya. Ada 4 poin ya. Mas Sabir, sudah siap dengan mic-nya? Sudah, oke. Silakan Mas Sabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Asep, Mas Budi. Ada 2 yang mau saya tanyakan Pak. Pertama ini kan pengembangan. Kemudian dipergunakan pasalnya 2 ayat 1 atau pasal 3. Tapi kemudian konstruksi yang disampaikan atau alur kasus tadi itu 2 tersangka itu memberikan sesuatu. Nah, kenapa KPK malah menggunakan pasal kerugian negara, menjalankan kewenangan atau sarana dan personal yang ada padanya, dan seterusnya, kemudian muncul kerugian negara, tetapi yang bersangkutan ini memberikan sesuatu. Nah, kenapa tidak diterapkan pasal suap? Itu yang pertama. Kemudian ini perlu diperjelas Pak, jangan sampai kemudian ada ada serangan balik bahwa KPK itu salah mempergunakan pasal padahal yang bersangkutan memberi, tetapi dikenakan pasal kerugian negara gitu ya, penyalahgunaan kewenangan. Yang kedua tadi disebutkan Pak dalam konstruksi bahwa ada FHM di situ, diduga bersama-sama dengan pasal itu kan pasal turut serta. Kalau KUHP yang lama pasal 5 ayat 1 ke 1 KUHP pidana begitu ya. Nah, kenapa hanya 2 orang tersangka yang baru ini ditetapkan, tetapi FHM yang sebagai pemilik maktur itu tidak ditetapkan sekaligus Pak. Bahkan kan kalau lihat konstruksi sebelumnya di kasus pada saat penetapan IAA dan Yakut gitu ya, itu kan ada andil yang bersangkutan, bahkan tadi ada andil FHM gitu. Kenapa tidak ditetapkan bersama-sama? Terima kasih Pak. Baik, terima kasih Mas Sabir. Ada 2 poin, jadi total ada 8 pertanyaan Pak Deputi dari Mas Rio, Mbak Satya dan juga Mas Sabir. Baik, terima kasih. Ada 3 penanya dengan 8 pertanyaan. Mas Rio, Mbak Tasya, kemudian Mas Sabir. Mas Rio dulu ya, karena penanya pertama. Yang pertama dari 2 pertanyaan itu, apakah kedua orang ini hanya dikaitkan dengan ya penanganan atau keterlibatannya di tahun 2024 gitu ya, seperti itu. Jadi tadi begini Mas Rio, saya sudah sampaikan bahwa ada 2 klaster ya. Klaster pertama itu bagaimana person-person ini kemudian mempengaruhi ya, atau kemudian ikut rapat-rapat dan lain-lain dengan saudara Yeceki dan oknum-oknum dari Kementerian Agama dalam rangka menetapkan jumlah kuota haji. Ya, jumlah kuota haji yang harusnya sesuai dengan undang-undang itu 92% untuk haji reguler dan 8% untuk haji khusus. Kemudian ya dengan adanya lobby-lobby dan lain-lain tersebut, keputusan akhirnya ya sesuai dengan surat keputusan Menteri Agama atau KMA itu 50%. Ya, jadi itu terjadi di tahun sebelumnya juga, tahun 2023 dan tahun 2024. Nah, terkait dengan pemberian sejumlah uang ini juga nanti berkaitan dengan pertanyaannya Mas Sabir. Tadi penggunaan pasal. Kenapa ada pemberian sejumlah uang gitu ya. Nah, ini tapi yang digunakan pasal 2, pasal 3 terkait dengan kerugian keuangan negara. Kenapa dipilih seperti itu? Nah, ini ada sejumlah pemberian uang tadi. Selalu ditanyakan di pasal 2 dan pasal 3 itu menguntungkan diri sendiri, orang lain, atau
korporasi gitu ya. Nah, menguntungkan orang lainnya korporasi dari apa yang dilakukan oleh tersangka sejauh ini saudara Yetseki itu kan selalu dibilang tuh di mana-mana tuh digaung-gaungkan, disampaikan bahwa nggak terima apa-apa kan gitu, nggak terima apa-apa gitu kan, nggak ada. Nah, dengan dilakukannya upaya paksa terhadap dua orang ini sudah jelas bahwa kedua orang ini tadi disebutkan memberikan sejumlah uang. Jadi yang ingin kami sampaikan, yang ingin kami tekankan di sini adalah bahwa ada sejumlah uang kickback ya yang diterima, tentu ini kan masuk ke pemenuhan unsur menguntungkan diri sendiri. Ya itu yang ditekankan di situnya ya. Itu ya. Seperti itu. Walaupun memang itu tidak kumulatif ya, alternatif. Maksudnya alternatif itu kalau tidak menguntungkan diri sendiri, ya menguntungkan orang lain gitu ya. Gitu, atau suatu korporasi gitu ya. Tidak harus ketiga klausul itu dipenuhi secara bersamaan. Tetapi, nah sejauh ini di beberapa perkara gitu ya, baik yang ditangani KPK maupun ditangani aparat penegak hukum lain, selalu menjadi polemik dan selalu menjadi pertanyaan di masyarakat yang bersangkutan itu tidak mendapatkan aliran dana gitu ya, tidak menikmati kan gitu, selalu dinarasikan seperti itu. Nah, kami dari awal sudah menyatakan bahwa ingin fokus ke situ supaya masyarakat mengetahui ya bahwa dengan ditanganinya dua orang ini kan strategi nih. Tadi kan ditanyakan dulu, ini nyambung juga dengan yang disampaikan Mbak Tasya, apakah dari pihak PN yang lainnya ya, Dirjen PHU begitu ini. Nah, itu juga, dan tadi yang ditanyakan satu lagi oleh Mas Sabir itu terkait dengan FHM, yaitu bagian berikutnya gitu. Tentunya bagian berikutnya untuk nanti kita penuhi kecukupan alat buktinya, dan setelah cukup alat buktinya ya tentu kita akan kembali tetapkan sebagai tersangka. Kemudian aliran dana. Nah, tadi ke saudara HL ya, saudara HL kan, Dirjen PHU toh. Nah itu, ya betul bahwa juga itu setelah dikonfirmasi dari baik dari saudara HL-nya maupun dari saudara yang kita tetapkan sebagai tersangka malam ini menyatakan bahwa memang ada aliran dananya kan gitu. Ini membuktikan bahwa ada kickback, ada aliran dana dari pihak swasta kepada oknum-oknum yang ada di Kementerian Agama gitu. Jadi ini adalah bukti untuk menguatkan di mana apa yang dipersangkakan oleh penyidik kepada para tersangka sebelumnya, ya dua tersangka sebelumnya itu dikuatkan dengan malam ini ditetapkannya dua tersangka dari pihak swasta yang memberikan sejumlah uang kepada oknum-oknum yang ada di Kementerian Agama. Kemudian Mbak Tasya, itu dua TSK ini belum dipanggil dan keberadaan di mana. Jadi kami menetapkan, ditetapkan secara kelembagaan, tentunya ini keputusan kelembagaan, terhadap dua tersangka ini tidak hanya keterangan yang diberikan oleh yang bersangkutan. Ya, yang bersangkutan sudah pernah kita periksa, kemudian juga keterangan-keterangan dari saksi yang lain, kemudian keterangan dari tersangka yang sudah kita tetapkan sebelumnya, dan ada bukti-bukti lain. Sehingga dengan kecukupan alat bukti yang kami miliki, maka forum ekspos pada sore hari tadi ya memutuskan ya secara kelembagaan bahwa dua orang ini telah memenuhi kecukupan alat bukti untuk ditingkatkan sebagai tersangka. Kemudian posisi yang hasil ada informasi memang seperti yang disampaikan Mbak Tasya, tapi sedang kita cek. Sepengetahuan kami itu informasi masih kita kumpulkan, tapi informasinya ada di dalam negeri ya. Ini baru sepihak, tapi nanti informasi terus disampaikan, tapi sedang kami cek ya. Ya, sedang kita cek ya, cek kembali. Kemudian untuk pemanggilan sejumlah pihak yang lainnya, saudara
KB dan yang lainnya itu apakah akan dipanggil kembali. Jadi sebetulnya penetapan tersangka hari ini itu berdasarkan keterangan-keterangan yang sudah didapat dari yang bersangkutan. Seperti itu. Kemudian Saudara Dirjen PHU, nah tadi juga disinggung juga ada beberapa orang yang kita sedang perdalam kembali. Tadi Saudara Dirjen PHU, kemudian juga Saudara FHM dan lain-lain, sehingga tinggal ditunggu nanti perkembangannya, karena tentunya tidak akan berhenti sampai di sini. Kami juga terus melakukan upaya-upaya untuk melengkapi informasi maupun dokumen. Apalagi sekarang kami mendapat dukungan dari masyarakat tentunya untuk segera menyelesaikan, dan progresnya alhamdulillah bisa kelihatan di beberapa hari ini, sampai dengan hari ini kita menetapkan pihak swastanya. Apakah sudah ada pihak lain juga? Nanti kita sampaikan ya, Pak ya. Mas Sabir, tadi yang nomor 1 terkait dengan penerapan pasal sudah saya jelaskan bahwa kami ingin lebih komprehensif gitu ya. Di samping tadi kita sebutkan bahwa pemberian sejumlah uang itu tadi di pasal 2 pasal 3 itu ada unsur pasalnya menguntungkan diri sendiri, orang lain atau suatu korporasi. Walaupun itu tidak kumulatif ya alternatif, tapi tentunya apa yang kami sampaikan ini ingin membuktikan bahwa memang unsur menguntungkan diri sendirinya itu ada gitu. Jadi polemik yang selama ini selalu digaung-gaungkan bahwa tidak menikmati dan lain-lain, tidak pernah menerima, itu di sini ada yang memberikan sejumlah uang itu kepada representasinya. Kemudian FHM kenapa tidak ditetapkan sekaligus ya saat ini, yaitu tadi juga sudah saya sampaikan bahwa yang bersangkutan sedang kita dalami juga, itu ada di klaster yang satunya, sehingga seperti juga Saudara HL, kita akan terus menggali informasi dan mengumpulkan bukti-bukti untuk melengkapi 2 alat atau kecukupan alat bukti. Itu paling tidak kita temukan 2 alat bukti yang cukup untuk menetapkan yang bersangkutan sebagai tersangka. Demikian mungkin Mas Jubir. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih Pak Deputi, lengkap untuk jawaban dari pertanyaan teman-teman. Kita buka kembali sesi kedua, masih terkait dengan perkara ini. Kami persilakan. Jika masih ada, Mas Yudi, 1. Ada yang ingin menemani? Oke, Mas Yudi dulu. Ininya, mic-nya. Kasih Mas Minta Yudi. bantuan. Nah, Mas Yudi. salam. Selamat malam Pak Asep, Mas Budi. Minal aidin. Malam, Mas. Wal faizin. Mau nanya terkait kerugian negara kemarin kan 622 ya. Ya. Dari satu asosiasi ditambah 8 yang tergabung dalam asosiasi ini kan baru sekitar 67. Sisanya ada berapa PIHK yang bakal ditagih untuk aset recovery dan berapa asosiasi? Sama yang suap kepada Dirjen PHU sama ke IAA itu masuknya kerugian negara atau klaster suap tersendiri? Oke. Itu aja. Terima kasih. Baik, terima kasih Mas Yudi. 2 poin terkait dengan upaya aset recovery dan juga pemberian kepada Saudara HL, apakah masuk ke klaster pasal 2, pasal 3 atau pasal lain. Oke. Ada lagi? Mas Mario kayaknya setengah-setengah ngangkat tangan. Mas Mario nanti. Perkara lain, oke. Silakan Pak Deputi. Monggo. Terima kasih Mas Yudi. Ini sambil saya lihat-lihat jam terus karena kita hari ini ada ya timnas kita sedang berlaga. Semoga kita berdoa semoga menang. Nasionalisme kita kalau udah timnas itu. Baik Mas Yudi.
betul apa yang disampaikan Mas Yudi, untuk kerugian keuangan negaranya sudah dilakukan perhitungan oleh auditor di BPK, di mana jumlahnya betul tadi 622 miliar. Tadi Mas Yudi mungkin ngitung-ngitung ya, baru yang disampaikan dari asosiasi ini 27 sekian, dari 27 sekian kan gitu ya. Berapa ini. Jadi nilai 622 miliar itu diperoleh dari sekitar 300-an ya, ada 300-an travel penyelenggara haji, 300 lebih yang ada di Indonesia ini yang memperoleh bagian ya dari 50% tersebut ya, 50%. Berarti jumlahnya itu dikurangi yang sah perbolehan 8% ya. Jadi harusnya 10.000 berarti 8.400. Jadi 8.400 kuota yang seharusnya diberikan kepada jamaah haji reguler yang kemudian karena diputuskan 50% menjadi masuk ke kuota haji khusus 8.400 ini terbagi atau terdistribusi kepada sekitar 300 lebih travel penyelenggara haji ya. Jadi disitulah perhitungannya ya. Untuk perhitungannya nanti tentunya menjadi domain dari auditor BPK. Makanya kita berdoa semoga perkara ini segera bisa kami selesaikan, kita bawa ke persidangan, nanti di persidangan bisa lebih jelas lagi bagaimana metodologi penghitungannya dan dari mana saja bisa ketemu angka 622 miliar, seperti itu. Kemudian terkait dengan pemberian-pemberian, itu apakah ada masuk pasal suap ataupun pasal 2, pasal 3. Jadi ini kan yang dipersangkakan untuk 4 orang ini ya, 4 orang. Karena yang duluan sudah 2 orang, kemudian yang hari ini 2 orang, itu menggunakan pasal 2, pasal 3 atau 602, 603 ya, 603, 604, mohon maaf ya. Pasal 603, 604 di Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUH pidana. Itu tentunya yang dipersangkakannya ya sama, pasal 2, pasal 3. Ini cakupannya lebih luas, lebih besar gitu ya. Karena begini, penggunaan pasal 2, pasal 3 itu ada unsur pasal merugikan keuangan negara. Nah, sedangkan rezim dari undang-undang anti korupsi di negara kita ini itu lebih berpihak kepada aset recovery. Bagaimana negara dengan politik hukumnya itu bisa mengembalikan kerugian keuangan negara yang diambil secara tidak sah atau melawan hukum oleh para koruptor. Makanya penggunaan pasal ini dirasa lebih tepat gitu ya untuk menjerat para pelaku, karena kami berpikiran bahwa kerugian keuangan negara itu harus dipulihkan sehingga negara bisa mengambil kembali uang atau kekayaan negara atau aset negara yang saat ini diambil alih secara tidak sah oleh para pelaku tindak pidana ini. Nah, kalau diambil alih, bisa diambil alih, tentunya nanti aset negara tersebut bisa digunakan sebesar-besarnya untuk kepentingan masyarakat. Dalam hal ini untuk pelayanan haji yang lebih baik. Jadi uang-uang tadi yang bisa kami apa yang dihitung oleh auditor kemudian nanti dikembalikan ya dalam melalui proses hukum ini bisa digunakan untuk memberikan pelayanan atau meningkatkan pelayanan haji di tahun-tahun berikutnya. Demikian mungkin Mas Yudi, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Deputi. Mungkin kita buka sesi ketiga untuk perkara lainnya. Mas